Ada sebuah tanya yang menggantung di langit Malang. Bagaimana caranya ribuan manusia bisa bergerak satu irama tanpa ada satu orang pun yang memberi perintah? Mereka tidak punya ketua, mereka tidak punya struktur. Tapi ketika mereka aumkan satu kata, seluruh Indonesia menoleh. Ini bukan kisah tentang klub bola. Ini kisah tentang persaudaraan yang dibayar dengan darah dan air mata. Ini Aremania. Di tempat lain supporter punya panglima. Di sini tidak ada. Siapapun kamu, pejabat, tukang bakso, mahasiswa, begitu masuk tribun, atribut sosialmu mati. Yang hidup hanya satu identitas, Arema. Era 90-an menjadi saksi. Ketika kekerasan supporter adalah hal lumrah, Aremania datang membawa revolusi. Mereka bernyanyi, menari, dan menciptakan atraksi yang kelak ditiru seluruh negeri. Merekalah yang mengajarkan bagaimana caranya mencintai klub dengan gila, tapi elegan, menjadi trendsetter. Mereka membuktikan bahwa fanatisme tidak harus kriminal. Ingatlah saat Jakarta membiru. Ingatlah saat jalanan Malang lumpuh bukan karena bencana, tapi karena pesta juara. Itu adalah masa keemasan. Kompilasi Aremania Tour Batavia, momen bersejarah, kreativitas koreografi 3G, flare party yang estetik, dan nyanyian yang kompak. Klip Arema juara ISL 2010, pesta rakyat Malang macet total biru semua. Tapi takdir menuliskan tintanya dengan warna kelabu. 1 Oktober 2022. Hening 3 detik tanpa musik. Ratusan nyawa melayang, bukan di medan perang, tapi di tempat yang seharusnya menjadi rumah kebahagiaan. Dunia menangis, Malang berduka, Aremania hancur. Luka ini tidak akan pernah sembuh. Angka 135 bukan sekadar statistik. Itu adalah saudara, anak, dan sahabat kita. Apakah singa mati setelah terluka? Tidak. Ia menjilati lukanya, lalu bangkit dengan auman yang lebih keras. Aremania belajar arti keadilan. Aremania belajar arti ketangguhan. Kita mungkin patah, tapi tidak akan pernah menyerah. Keadilan masih diperjuangkan, dan selama logo Singoedan masih ada di dada, semangat itu tak akan padam. Tapi, apa sebenarnya bahan bakar semangat itu? Dari mana energi yang tak habis-habis ini berasal? Jawabannya ada pada 3 kata sakral. Salam. 1. Jiwa. Ini bukan sekadar slogan basa-basi. Ini adalah sumpah. Di Malang, kalimat ini adalah paspor. Kamu bisa datang dari mana saja, suku apa saja, agama apa saja. Tapi ketika tangan terkepal dan kalimat itu terucap, kamu adalah saudara. Aremania juga mengajarkan kita bahwa tribun bukan hanya tempat berteriak, tapi panggung kesenian raksasa. Merekalah supporter pertama di Indonesia yang masuk dapur rekaman, menciptakan album, dan menjadikan chant stadion sebagai lagu wajib warga kota. Lagu-lagu itu tidak berisi makian kebencian. Lagu-lagu itu berisi cinta, kebanggaan, dan harapan. Musik merekalah yang mengubah wajah supporter Indonesia dari yang ditakuti menjadi disegani. Cinta itu butuh pembuktian, dan bagi Aremania, pembuktian itu ada di jalanan. Bayangkan, menempuh ribuan kilometer, meninggalkan pekerjaan, menabung uang receh demi receh, hanya untuk 90 menit berdiri di kandang lawan. Tidur di emperan stasiun, berbagi sebungkus nasi untuk 5 orang, itu hal biasa. Mereka membawa nama Malang ke seluruh penjuru Nusantara. Mereka datang dengan damai, kabar damai. Meski ada kalanya gesekan terjadi, sejarah mencatat Aremania adalah pelopor tur tandang terbesar yang pernah ada di sepak bola tanah air. Mereka tidak hanya mewarisi keberanian Ken Arok, tapi juga ketangguhan para pejuang. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk sebuah kebanggaan. Namun jalan cinta tak selamanya mulus. Kita pernah diuji hebat ketika ego para elit memecah belah klub kebanggaan. Ketika Arema menjadi 2, supporter bingung, hati terbelah. Di masa-masa gelap itu, Aremania menunjukkan kedewasaannya. Mereka mengkritik, mereka marah, tapi mereka tidak pergi. Dualisme adalah luka yang menganga, namun di sanalah kesetiaan diuji hingga ke tulang. Aremania bukan sekadar penonton, mereka adalah penjaga nyala api. Di tribun yang sama,
doa-doa tetap melangit meski bendera sempat berbeda warna. Bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang menjaga identitas agar tak lekang oleh ambisi. Karena bagi kita, Arema adalah detak jantung, dan jantung tak boleh berhenti berdenyut hanya karena badai ego yang menerjang. Kita belajar bahwa cinta sejati tak mengenal kata menyerah. Di tengah dualisme, kita memilih untuk tetap satu jiwa. Teriakan di stadion bukan lagi sekadar dukungan, melainkan tuntutan untuk kembali pulang ke rumah yang utuh. Sejarah mencatat, bukan elit yang menyelamatkan Arema, tapi militansi mereka yang rela kehujanan dan kepanasan demi lambang singa di dada. Kita adalah bukti hidup bahwa sebesar apapun ombak memecah, Singo Edan akan selalu menemukan jalan untuk mengaum kembali. Arema bukan sekadar sepak bola yang selesai dalam 90 menit. Ia adalah nafas di setiap gang sempit, ia adalah warna di setiap sudut pasar, dan doa di setiap sujud warga Malang. Kita pernah diremehkan, dianggap hanya kumpulan perusuh, namun dunia terdiam melihat bagaimana Aremania bergerak melampaui batas tribun. Menjadi relawan saat bencana, menjadi pelindung saat sesama terluka. Karena menjadi Arema berarti menjadi manusia yang punya rasa, yang tahu cara membalas budi pada tanah kelahiran. Ingatkah saat bulu kuduk merinding melihat koreografi raksasa membentang? Itulah harga diri. Ribuan tangan bekerja, begadang berhari-hari, hanya demi menunjukkan bahwa kreativitas kita tak bisa dibeli. Kita menciptakan tren, kita membuat standar baru bagi supporter negeri ini. Bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa di balik kerasnya auman singa, ada jiwa seni yang halus. Di tribun itulah, perbedaan kasta dan jabatan lebur menjadi satu suara yang menggetarkan semesta. Namun, di puncak kejayaan dan kreativitas itu, awan hitam perlahan mendekat tanpa permisi. Kita tak pernah menyangka bahwa kecintaan yang begitu besar akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Sebuah malam yang seharusnya menjadi pesta, berubah menjadi saksi bisu kegetiran yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sejarah memang mencatat kemenangan, tapi sejarah juga menyimpan tangis yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Kita sedang menuju sebuah titik di mana loyalitas ditukar dengan air mata. Pada akhirnya, Arema bukan lagi soal siapa yang menang di papan skor, tapi tentang siapa yang masih bertahan untuk saling merangkul di saat rapuh. Ada kursi-kursi di tribun yang kini kosong, namun nama-nama mereka terukir abadi di setiap doa yang kita panjatkan. Mereka tidak pergi, mereka hanya pindah ke tribun keabadian, menonton kita dari langit yang lebih tinggi. Kita akan tetap berdiri, berjalan tegak dengan kepala mendongak. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita membawa titipan semangat dari mereka yang tak sempat pulang. Selama syal biru ini masih melingkar di leher, selama salam satu jiwa masih bergetar di dada, Arema akan tetap hidup, tetap nyata, dan tetap abadi di dalam sanubari. Selamat tidur kawan, perjuanganmu kami lanjutkan.